that makes you the Scarlet Witch. Hello, what's up folks, balik lagi sama saya Delis di channel Delis Mansha Putra. Oke, kali ini saya tidak akan membuat video reaction, tetapi saya akan merecap WandaVision episode ke-8. Nah, sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, please klik subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan juga bell notifikasi untuk membantu saya dalam mengembangkan channel ini. Buat kalian yang selalu mengikuti series ini, di episode sebelumnya diketahui bahwa Agatha Harkness yang menyamar menjadi Agnes lah yang merupakan sumber masalah di realitasnya Wanda. The name's Agatha Harkness. Lovely to finally meet you, dear. Dan cukup berbeda dengan episode-episode sebelumnya, di episode kali ini lebih fokus kepada backstory Agatha Harkness dan flashback Wanda Maximoff. Tidak ada lagi nuansa sitcom, bahkan kita tidak mendengar lagi original theme song yang biasa kita dengar di opening WandaVision. Jadi tidak ada lagi nyanyi-nyanyian guys, langsung ke Previously on WandaVision. Previously on WandaVision. Nah, episode kali ini dibuka dengan backstory dari Agatha Harkness di kota Salem, Massachusetts. Agatha sedang diseret oleh beberapa penyihir untuk kemudian dieksekusi. Dia dituduh karena dia mempelajari dark magic, dan itu merupakan suatu larangan di dunia sihir pada saat itu di kota Salem. You stole knowledge above your age and station. You practiced the darkest of magic. Yang mengadili itu adalah ibu kandung dari Agatha Harkness sendiri. Ketika ingin dieksekusi, Agatha sempat menyangkal kalau dia tidak melanggar aturan. Dark magic itu sendiri yang datang ke dia. Dia tidak mempelajari, guys. I did not break your rules. They simply bent to my power. Namun ibu dari Agatha tidak percaya dan langsung memerintahkan penyihir-penyihir yang lain untuk melingkari Agatha dan langsung mengeksekusi Agatha. Nah, ketika Agatha sedang dieksekusi oleh penyihir lain, kekuatan yang menyerang Agatha itu malah diserap oleh Agatha dan dipentalkan kembali kepada penyihir-penyihir tersebut, sehingga semua penyihir yang ada di situ tewas kecuali ibu dari Agatha. Ketika melihat para penyihir sudah tewas dan tergeletak di lantai, Agatha sempat meminta maaf dan diberikan satu kesempatan lagi bahwa dia mengatakan kalau dia bisa menjadi lebih baik. Please, I can be good. Tetapi ibunya si Agatha nggak percaya, guys. No, you cannot. Langsung dia mengeksekusi si Agatha. Namun, nasib ibu dari Agatha sama dengan penyihir-penyihir lain, guys. Sihir dari ibu Agatha diserap oleh Agatha, kemudian dipentalkan kembali hingga ibunya tewas, guys, di tempat. Kembali lagi ke masa sekarang, rupanya si Agatha ini penasaran banget nih, si Wanda ini siapa sebenarnya? Kok bisa dia memiliki kekuatan sihir yang sangat besar tanpa mempelajari mantra-mantra yang biasanya dikuasai oleh para penyihir? Bahkan dia bisa menciptakan realitas sendiri dan membuat realitas itu berjalan dengan sendirinya. You're even running illusions miles away at the edge of town. Magic on autopilot. Wow, luar biasa. Itu ialah yang membuat si Agatha datang ke Westview untuk mengetahui siapa si Wanda ini. Kok bisa dia memiliki kekuatan sebesar ini? What's your secret, sister? Wanda sempat menyerang Agatha, guys, tetapi kekuatan Wanda tidak berfungsi sama sekali di basement atau di ruang bawah tanah rumah si Agatha itu, guys. Where are they? Karena di sekeliling tombol itu terdapat kekuatan yang dapat menahan segala macam sihir, kecuali mereka yang menguasai rune. Saya juga tidak tahu rune itu apa. These are runes, Wanda. In a given space, only the witch that casts the runes can use her magic. Dan si Agatha menguasai rune tersebut, guys, sehingga dia bisa melakukan sihir dan menyerang si Wanda. I'm not. Nah, si Agatha saking penasarannya, dia ingin mengajak si Wanda untuk kembali menuju masa lalu si Wanda dan ingin mencari tahu si Wanda ini dari mana ya dia dapat kekuatan sihirnya. I need you to tell me how you did this. Dengan menggunakan kekuatan sihir ditambah sehelai rambut dari Wanda, Wanda diseret ke masa lalunya. It's been fun playing pretend for a while, hasn't it, Wanda? Untuk flashback masa lalu Wanda pertama dimulai di kota Sokovia yang saat itu sedang terjadi peperangan. Kita bisa melihat kedua orang tua Wanda di dalam sebuah rumah, yaitu rumah Wanda sendiri. Elixir, sister.
Papa. Dan pada saat itu, keluarga tersebut atau keluarga Maximoff yang lebih kita kenal ingin menonton sebuah acara TV dari beberapa DVD guys. Tujuannya untuk melatih bahasa Inggris dari Pietro Maximoff dan Wanda Maximoff. You said the only rule of TV night is we try to practice our English. Wanda yang semenjak kecil menyukai sitkom-sitkom klasik, memilih Dick Van Dyke again? Always sitcom, sitcom, sitcom. The Dick Van Dyke Show daripada sitkom seperti Who's the Boss, Addams Family, I Love Lucy, Bewitched, and Malcolm in the Middle. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa realitasnya Wanda itu pertama sekali bernuansa tahun 1950-an lah. Rupanya memang itu dipengaruhi oleh kebiasaan Wanda yang semenjak kecil menyukai sitkom-sitkom klasik guys. Makanya realitasnya bisa mengikuti masa di mana sitkom-sitkom tersebut disiarkan. Dan tiba-tiba bom meledak di rumahnya Wanda dan menewaskan kedua orang tua Wanda. Namun, syukur alhamdulillah Wanda dan Pietro selamat. Mereka berdua melihat ada sebuah bom yang belum meledak yang bertuliskan Stark Industry. Wanda, Tyrion. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa sih si Pietro dan Wanda ini pertama kali ketemu si Tony Stark kayaknya benci banget. Dan mereka itu karena mereka menyalahkan Tony Stark. Ini karena produk dari Stark Industry lah yang menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Namun bom yang mereka lihat itu tidak jadi meledak. Wanda, that's it. Dia menahan bom itu selama 2 hari sehingga tidak meledak. Wow, apakah Wanda sudah mendapatkan kekuatan dia ya dari sejak kecil? Kita nggak tahu juga. For how long? 2 days. Wanda kembali diajak Agatha untuk jalan-jalan ke masa lalunya yang lain, yaitu ketika dia menjadi relawan Hydra untuk memegang atau menyentuh Mind Stone. Salah satu batu keabadian. Kalian masih ingat Avenger Infinity War dan Avenger Endgame? Mind Stone adalah salah satu batu yang dikumpulkan Thanos untuk memusnahkan setengah populasi dari makhluk di alam semesta ini. Dan ketika Wanda menyentuh Mind Stone itu, tiba-tiba ada suatu cahaya yang keluar dan si Wanda melihat ada bayangan sosok dirinya memakai seperti apa ya, seperti topeng, tidak juga topeng, saya tidak tahu itu apa. Tapi itu persis dirinya dan sangat persis seperti komik akurat, yaitu mirip Scarlet Witch. Untuk diketahui, Mind Stone yang disentuh Wanda itu sendiri merupakan cikal bakal kekuatan dari Wanda. Wanda selamat ketika menyentuh Mind Stone, bahkan dia memperoleh kekuatan superpower dari Mind Stone tersebut. Nah, Mind Stone tersebutlah yang merupakan sumber kekuatan dari Vision dan menghidupkan Vision sehingga dia memiliki perasaan layaknya manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa Wanda dan Vision memiliki kekuatan dari sumber yang sama, yaitu Mind Stone, salah satu dari batu keabadian yang pernah dikumpulkan oleh Thanos. Nah, si Agatha masih belum puas nih guys. Dia masih mengajak Wanda ke flashback masa lalu Wanda yang lain, yaitu ketika si Wanda sedang di markas Avenger. So where are we now? The Avengers compound. It was the first home Vision and I ever shared. Saat itu Wanda masih berduka guys, karena Pietro mati kan di film Avenger of Ultron itu. Dan si Vision tiba-tiba masuk ke kamar Wanda, mendekati Wanda. Kemudian mereka menyaksikan sitkom Malcolm in the Middle bersama-sama. Dan inilah cikal bakal timbulnya kisah cinta antara Wanda dan Vision. Sorry, pardon. No, it was funny. Yes, it was very funny, wasn't it? Dan flashback berikutnya, Wanda dibawa ke masa lalunya ketika pasca Avenger Endgame, yaitu pasca setelah semua yang di Blip dibangkitkan kembali. Dia datang menuju markas SWORD karena dia tahu jasad Vision telah diambil oleh para pasukan SWORD nih. Dia datang ke markas SWORD dan mengatakan kalau misalkan dia ingin memakamkan jasad Vision secara layak. Di markas SWORD itu, Wanda bertemu dengan Tyler Hayward. Who are you? Director Tyler Hayward, I understand you're here to see the Vision. Hayward mengatakan kalau misalkan si Wanda ini niatnya bukan untuk memakamkan si Vision. I just want to bury him.
That's all I want. Are you sure? Tetapi si Wanda ini pasti ingin menghidupkan si Vision kembali karena si Hayward ini yakin kalau misalkan Wanda punya kekuatan melakukan hal tersebut. Excuse me? Not everyone has the kind of power that could bring their soulmate back online. Namun si Wanda menyangkal, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa menghidupkan kembali Vision. Forgive me. Back to life. No, I can't do that. Dan itu bukan alasan Wanda ke sini. It's not why I'm here. Alasan Wanda seperti yang dibilang tadi, yaitu dia ingin memakamkan Vision secara layak. Namun guys, Hayward menolak karena dia tidak ingin kehilangan aset senilai 3 miliarnya hilang. But I cannot allow you to take $3 billion worth of vibranium just to put it in the ground. Nah, pada saat itu, Wanda melihat tubuh Vision sedang dipreteli gas atau telah dimutilasi untuk dijadikan senjata oleh Hayward. Makanya Hayward tuh nggak mau aset senilai 3 miliarnya diambil Wanda begitu saja atau dikuburkan begitu saja. Di sini kita ketahui bahwa fitnah dari Hayward yang mengatakan kalau misalkan si Wanda mencuri tubuh Vision dari markas SWORD itu tidak benar, guys. Wanda sama sekali tidak mencuri jasad Vision, malahan dia waktu itu mengalah dan meninggalkan markas SWORD pada saat itu. Wanda kembali ke mobilnya dan tiba-tiba dia menemukan sebuah sertifikat. Rupanya itu merupakan sertifikat tanah yang dibeli oleh Vision karena si Vision ini merencanakan akan hidup hingga sampai akhir tua bersama Wanda di salah satu kota yaitu Westview. Nah, ketika sampai di lokasi lahan yang telah dibeli Vision, luapan emosi Wanda tidak terkendali, guys. Itulah yang menyebabkan terjadinya atau terciptanya realitas atau yang disebut hex tersebut. Seluruh kota Westview tiba-tiba berubah menjadi suasana tahun 50-an. Dan tanpa disengaja, Wanda juga menciptakan tiruan Vision. Wow, luar biasa ya, saking cintanya dia sama Vision sehingga tiba-tiba muncul Vision tiruan nih guys di depannya sendiri. Vision menyambut Wanda, mengatakan, "Welcome home, Wanda." Wanda. Welcome home. Should we stay in tonight? Nah, kembali kepada masa saat ini, Agatha yang sudah mengetahui dari mana kekuatan besar Wanda itu berasal, menyandera anaknya Wanda, yaitu Tommy dan Billy. I know what you are. Dia mengatakan kalau misalkan Wanda ini sangat berbahaya, kekuatan Wanda itu harusnya hanya sekedar mitos dan tidak akan pernah ada di dunia nyata seperti sekarang ini. How dangerous you are. You're supposed to be a myth, a being capable of spontaneous creation. Dia mengatakan Wanda dengan kekuatan dari Mind Stone dan luapan emosi yang sangat luar biasa, yaitu luapan kesedihan, menciptakan atau membangkitkan kekuatan mistos di tengah kalangan penyihir dan membuat Wanda merupakan penyihir dengan kekuatan yang sangat berbahaya sehingga dia menjuluki Wanda sebagai Scarlet Witch. This is chaos magic, Wanda. And that makes you the Scarlet Witch. Nah, itu untuk pertama kalinya kita mendengar istilah Scarlet Witch, guys, di Marvel Cinematic Universe. Sebelum-sebelumnya tidak ada istilah Scarlet Witch. Dari pertama sekali Wanda muncul, yaitu di Avenger Age of Ultron, kita mengenal Wanda ya sebagai Wanda Maximoff, atau di Captain America Civil War ya kita mengenal Wanda sebagai Wanda Maximoff, bukan Scarlet Witch. Begitu juga di dua edisi Avenger terakhir, yaitu Avenger Infinity War dan Avenger Endgame, kita mengetahui Wanda sebagai Wanda Maximoff, bukan Scarlet Witch. Nah, ada tambahan scene di episode kali ini, yaitu rupanya si Hayward membangkitkan kembali si Vision, tapi Vision kali ini berbeda. Dia sekujur tubuhnya dari atas sampai ke bawah itu berwarna putih semua, guys. Kalau di komik kita pasti tahu namanya White Vision.
Sebenarnya Hayward ingin sekali Wanda ini membangkitkan Vision dengan kekuatannya untuk dijadikan senjata guys. Tapi si Wanda menolak. Dia mengatakan dia nggak bisa membangkitkan Vision. Dan dia tidak ingin si Vision ini dijadikan senjata. Dia hanya ingin si Vision ini dikuburkan secara layak. Rupanya si Hayward ini dengan segala cara dia mencoba untuk membangkitkan kembali si Vision ini untuk benar-benar dijadikan sebagai senjata dari S.H.I.E.L.D. Oke, cukup sekian recap dari saya. Thanks for watching. Bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe, like, comment, dan share. Sekarang saya pamit. Peace out.